Shalom, berjumpa lagi dengan saya Ida Kristiana. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Gerbang Pemulihan. Saudara, bulan ini gereja kita itu punya tema besar yaitu tentang family. Jadi semua khotbah-khotbahnya adalah tentang family. Family bagi saya sendiri sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi di dalam family ada suami istri, ada anak, ada orang tua gitu ya. Dan rentan sekali dalam satu keluarga itu timbul yang namanya perselisihan ya. Dan kalau saya pernah belajar itu, jadi family yang bahagia itu adalah kumpulan orang-orang yang saling mau mengampuni. Kenapa harus saling mengampuni? Karena di situ ada begitu banyak orang yang tidak sempurna, saudara. Ada banyak orang yang tanpa kita sadari mungkin tindakannya akan menyakiti. Gitu. Demikian juga suami istri gitu ya. Suami istri yang bisa berjalan bersama-sama sampai akhir adalah suami atau istri yang saling mau mengasihi, saling mau mengampuni, saling mau menerima gitu. Dan faktanya banyak sekali konflik-konflik dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Nah, saya menjumpai banyak sekali orang yang takut menikah. Karena apa? Menikah itu ribet, menikah itu nggak enak, menikah itu kehilangan kebebasan, menikah itu ujung-ujungnya ribut lah gitu ya. Enakan hidup sendiri gitu. Ada juga orang yang berpikir yang hidup sendiri nggak enak hidup sendiri, nggak punya temen berbagi, yang bisa sama-sama jalan bareng, hidup bersama, kayak gitu. Jadi kalau kita melihat dari banyak angle ya, tentunya ada sesuatu yang kita bisa soroti, ada enaknya, ada enggaknya. Tapi saya mau katakan bahwa dimanapun kita berada, apapun pilihan kita, ada satu proses, ada satu salib yang akan kita pikul, ada sesuatu yang enak, ada sesuatu yang enak. Namanya juga kehidupan gitu. Tetapi yang penting adalah bagaimana respon kita itu yang menentukan gitu ya. Nah, hari ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini dengan judul Gerbang Pemulihan ini, saya akan kupas tuntas dengan apa yang namanya pengampunan, saudara. Karena salah satu gerbang ini itu benar-benar ketika gerbang ini dibuka, itu yang akan benar-benar membawa pemulihan, yang akan menyatukan sesuatu yang sudah retak, yang sudah hancur, menyatukan kembali sesuatu yang sudah roboh, ya sesuatu yang sudah tidak ada pengharapan itu menjadi ada pengharapan lagi, yaitu namanya pengampunan. Gitu. Pengampunan. Kita udah sering mendengar pengampunan gitu. Dan kalau kita berbicara tentang kenapa pengampunan itu muncul, pasti didasari pada apa sesuatu yang namanya luka. Ada hati yang terluka, ada hati yang tersakiti, ada hati yang dilukai, gitu ya. Dan itu nggak enak, saudara. Yang namanya manusia itu hatinya sangat rentan sekali sama yang namanya sakit hati gitu. Ya, sekali sudah digores itu susah sekali untuk dihapus, saudara. Bahkan nggak bisa dihapus, nggak bisa dilupakan. Ketika engkau harga dirimu dijatuhkan, engkau disakiti, engkau dihina, engkau dikhianati, apakah bisa lupa? Nggak bisa lupa. Pasti nggak bisa lupa, kecuali kita amnesia ya. Tapi kita punya punya kendali atas semua peristiwa-peristiwa itu. Kita bisa melepaskan pengampunan. Kita bisa menerima masa lalu itu sebagai bagian dari hidup kita. Sebelum saya masuk ke dalam poin-poin khotbah saya mau sampaikan beberapa ayat yang bagaimana Tuhan mengajarkan tentang pengampunan itu. Ya, di Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan seperti ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini ya. Dan di doa Bapa kami itu Tuhan mengajarkan, Bapa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, nah kita hitung deh,
Berapa banyak dosa kita gitu yang kita lakuin sama Tuhan. Banyak sekali yang kita lakukan gitu ya. Kita melakukan ini itu setiap hari kayaknya ada aja dosa yang kita lakukan. Kita julid, kita gibah, kita gosip ya kan. Kita melakukan sesuatu yang gak baik lewat setiap perkataan dan tindakan kita. Berapa banyak sekali gitu dosa yang sudah kita ciptakan gitu. Tetapi Tuhan itu besar sekali kasihnya dalam kehidupan kita, dan Alkitab mencatat kalau kita tidak mau mengampuni, pengampunan atas Tuhan juga tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita baca ayat selanjutnya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepada kamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Wow, banyak banget ya. Artinya apa? Kalau disakiti, diampuni. Kalau disakiti, diampuni. Kalau disakiti apa? Diampuni. Nah, saya mau bicara hari ini spesial buat bapak-bapak, ibu-ibu, engkau yang punya suami, engkau yang punya istri ya. Mungkin kita hidup bareng, hidup bersama, ada banyak sekali perkataan yang kok pedes ya, kok nyinggung, kok nyakitin ya, kok suamiku ini tuh nggak peka ya, kok tindakannya begini-begini, ada berjuta alasan untuk kita ujungnya berkata tidak cocok lagi, udah sakit, udah pahit, dan banyak orang memilih apa untuk mengakhiri rumah tangga, untuk mengakhiri pernikahannya. Karena apa? Sakit, udah sangat sakit bu, gitu. Udah sangat sakit, sudah nggak bisa tahan lagi, gitu. Kelakuan suami saya, kelakuan istri saya, itu sudah nggak bisa dimaafkan lagi. Seperti itu saudara ya. Bahkan hari-hari saya melihat ya, anak Tuhan perang di sosmed, dia saling nyerang suami istri. Dulunya cinta-cintaan, dulunya dunia milik berdua, tapi sekarang yang terjadi apa? Hatinya mulai pahit satu sama lain dan mereka saling menyerang gitu. Dan saya mau katakan sekali lagi, Tuhan aja sudah bilang kepada Petrus waktu itu ya, bukan 7 kali kamu harus mengampuni orang itu, tetapi 70 kali 7 kali gitu. Saya mau katakan dengan bahasa saya, unlimited saudara, unlimited forgiveness. Ampuni, ampuni, ampuni. Kenapa hatimu begitu pahit? Nggak bisa aku nggak bisa ngampuni. Hatiku ini pahit. Saudara, kalau saya bilang, kenapa sih muncul kepahitan? Karena apa? Engkau nggak disayangi, engkau nggak dikasih, engkau nggak dihormati, engkau nggak dianggap, harga dirimu diinjak-injak, engkau dikhianati. Dan saya mau katakan, semua itu adalah masalah kedagingan, saudara. Daging kita ini yang kita bisa ngerasa sakit itu karena daging kita itu begitu kuat. Begitu kuatnya daging ini yang membuat kita itu sulit untuk bisa mengampuni, sulit untuk bisa mengasihi, sulit karena daging, harga diri gitu loh, harga diri gitu. Aku sakit, harusnya aku nggak diginiin, tapi aku kenapa diginiin gitu. Dan saudara, semua itu hanya masalah daging. Dan kalau kita bisa berani hidup di dalam roh, penderitaan daging ini nggak jadi problem lagi dalam kehidupan kita. Semuanya masalah daging, saudara. Ya. Dan saya mau lanjutkan dulu di Matius 18 ayat 28 sampai 35. Ini seorang kisah yang luar biasa banget dari seorang yang dia punya hutang kepada raja, kemudian hutangnya dihapus. Tapi apa yang dia lakukan? Kita baca sama-sama yuk. Matius 18 ayat 28 sampai 35. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang sudah dihapus hutangnya ini ya saudara, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nggak balance, dia udah
dihapus hutangnya begitu besar, dan ada orang yang hutang sama dia 100 dinar aja. Apa yang dia lakukan? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi, dia mohon-mohon saudara. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Bukankah itu kita, saudara? Bukankah itu saya dan Anda? Begitu gampangnya ya, kita, hati kita ini kita izinkan ya tergores gitu ya. Kita izinkan untuk sesuatu gampang melukai kita gitu ya. Kita gampang dendam, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang marah sekali, marah bahkan ya kan. Gampang melakukan semuanya itu. Kita memilih untuk sesuatu ketika nyentuh kita dikit senggol bacok kayak gitu ya. Kita nggak sadar betapa banyak, betapa besarnya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dan Tuhan Yesus itu memberikan kita teladan untuk mengampuni. Mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus itu mengampuni kita ketika kita masih sangat berdosa dan kita mungkin nggak tahu kita bakal bertobat apa enggak. Tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Seperti kisah anak yang hilang ya. Anak yang hilang, dia pergi, dia minta warisan, dia hidup foya-foya, meninggalkan bapaknya. Tetapi dia tahu, aduh aku nggak bisa hidup kayak gini. Seandainya aku hidup di bapakku, aku nggak mungkin semenderitanya kayak gini. Lalu ketika si anak yang hilang ini berbalik aja kepada Tuhan, berbalik, Tuhan melihat dia datang, wah, Tuhan menyongsong dia berlangkah-langkah, saudara. Kemudian bapak itu memeluk anak itu, mengadakan pesta. Bapak itu bersuka cita karena anaknya kembali. Kalau kita, Tuhan itu kayak kita, saudara, wah, gampang dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kepahitan, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tersinggung gitu ya. Kita akan menjadi manusia yang sangat menderita. Tetapi puji Tuhan sekali kita punya Bapak yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan. Nah, hari ini saudara, mungkin hakmu diambil orang. Hakmu diambil orang ya. Apa yang menjadi hakmu, kamu nggak terima. Rugi nggak? Rugi. Bisa nggak mengampuni kayak gitu? Sulit ya. Tapi satu hal, ada satu pribadi yang luar biasa. Roh Kudus. Ketika kita izinkan masuk dalam hati kita, melembutkan hati kita, maka roh kita yang semakin besar. Itu yang membuat daging-daging kita itu semakin kecil, saudara. Dan semua sakit hati itu hanya masalah daging. Saat kita berani hidup di dalam roh, maka diinjak-injak pun kita masih bisa mengasihi, saudara. Amin. Amin, saudara. Kita lanjutkan ayatnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu. Akhirnya orang itu dipanggil sama raja. Gitu kan ya. Dan berkata kepadanya, hai hambaku yang jahat. Dibilangi jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapus loh. Karena engkau memohon kepadaku. Gitu ya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo, menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, saudara, luar biasa ayat ini sangat memberkati saya. Jadi gerbang pemulihan yang pertama adalah mengampuni. Mengampuni itu wajib dan harus. Mengampuni suami,
mengampuni istri, mungkin sudah berkhianat, sudah melakukan sesuatu yang sangat mengecewakan, sangat melukai, sangat menggores-gores, mencapik-capik, menggaruk-garuk hatimu, menginjak-injak harga dirimu, saudara. Tapi firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Hari ini berkata, gerbang pemulihan itu terjadi hanya ketika engkau mengampuni. Engkau mengampuni, ampuni pasanganmu, ampuni suamimu, ampuni orang tuamu, ampuni anakmu, saudara. Ampuni setiap orang yang berbuat salah kepadamu. Bahkan ampuni pemimpin-pemimpinmu, pemimpin rohanimu, yang kau luka hati sama kehidupannya. Ampuni, saudara. Ampuni. Ampuni, serahkan hakmu untuk menghakimi, serahkan hakmu untuk membalas itu kepada Tuhan. Kenapa? Engkau itu hamba. Hamba, hidupmu sudah dibayar lunas, demikian kita hambanya Tuhan, ya kan? Enak banget disebutnya hamba Allah. Wah, keren ya, hamba Tuhan. Wah, kamu hamba Tuhan. Iya, aku hamba Tuhan, gitu kan ya. Tapi saudara, yang namanya hamba itu adalah budak. Yang namanya hamba budak itu orang gak merdeka. Hak kepemilikannya diambil sama tuannya, gitu. Tetapi kita hamba apa? Hamba yang nyuruh-nyuruh Tuhan kita. Malahan ya kan, kita hamba yang kurang ajar gitu kan ya. Nah, tapi saudara, ketika kita tahu benar-benar posisi kita sudah ditebus lunas, dibayar sama Tuhan. Percayalah, ketika engkau di pihaknya Tuhan ya, ketika engkau berlindung Tuhan, Tuhan yang akan menjadi hakim atasmu. Ketika engkau disakiti, balas dengan kasih. Disakiti, ampuni. Ampuni, ampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali, saudara, Alkitab mencatat. Jadi, pengampunan itu adalah salah satu kunci gerbang pemulihan. Kemudian yang kedua, apalagi? Yang kedua adalah penerimaan. Penerimaan, gitu. Penerimaan. Satu kisah yang akan saya bacakan yaitu kisah Zakheus. Zakheus kita baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan-jalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Jadi saudara, Israel pada waktu itu di dalam penjajahan Romawi. Dan Israel itu harus membayar pajak kepada Romawi. Nah, pajak-pajak itu dipungut oleh seorang bernama Zakheus ini sebagai kepala pemungut cukai. Makanya dia itu sangat dibenci. Nggak berpihak kepada orang Israel gitu, menjadi musuh lah gitu ya. Terus, dan ia seorang yang kaya banget yang namanya Zakheus itu. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Orang apakah sih Yesus itu? Dia berusaha melihat. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Turun, Zakheus, turun gitu. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow, ini satu yang luar biasa, saudara. Saat orang-orang nolak dia, saat semua orang ngecap Zakheus sebagai pendosa, orang yang najis, orang yang nggak layak gitu ya, orang yang jahat gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus mau gitu loh ya, tinggal di tempatnya siapa Zakheus. Makanya Zakheus sukacita banget ada orang yang mau menerima dia. Tetapi nih ayat 7, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa? Gitu. Mulailah gibah, mulai nyinyir semuanya. Apa Tuhan Yesus yang kudus, yang luar biasa, penuh dengan urapan, yang penuh dengan kuasa mukjizat, Tuhan Yesus mau numpang di rumah orang berdosa. Nggak salah ini gitu ya. Terus apa yang dikatakan? Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, teladan Tuhan Yesus itu luar biasa. Begitu banyak orang susah banget menginjil. Gimana ya menginjil? Aku harus menguasai Alkitab. Gitu. Aku harus baca Kejadian sampai Wahyu, harusnya menghafal poin ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Begitu banyak orang berpikir seperti itu, begitu susahnya menginjil ya. Tetapi apa teladan Tuhan Yesus yang kita pelajari hari ini adalah penerimaan. Tuhan datang kepada Zakeus tidak dengan penghakiman. Tuhan datang kepada Zakeus tidak dengan cap atau label. Tapi Tuhan membuka hatinya. Terima Zakeus apa adanya dia. Dan itu nyentuh hatinya. Nyentuh hati siapa? Zakeus sedemikian rupa. Mungkin Zakeus berkata, ya ampun, aku tuh udah jahat banget, aku udah gak layak. Tapi Tuhan masih mau mengampuni aku. Dan saudara, mungkin cara seperti ini juga yang akan menjadi kunci gerbang pemulihan dalam rumah tanggamu. Mungkin saat engkau terima suamimu, terima istrimu tanpa adanya penghakiman, engkau tahu suamimu salah, engkau tahu istrimu salah, engkau tahu suamimu melakukan dosa, engkau tahu istrimu melakukan dosa, engkau tahu sudah banyak luka dan sakit yang digoreskan dalam hatimu, engkau tahu. Tetapi ketika engkau punya kebesaran hati untuk menerima, suatu saat saya percaya kasih itu tidak akan pernah gagal, saudara. Kasih itu tidak akan pernah gagal, dan suatu saat engkau akan melihat bagaimana hati suamimu diubahkan oleh setiap perbuatanmu. Hati istrimu akan diubahkan oleh karena perbuatan kasih suamimu. Dan saya percaya penerimaan. Makanya hari ini saya pun juga berumah tangga, saudara. Dan kalau dipikir gampang nggak berumah tangga? Enggak, saudara. Dua orang dengan dua karakter yang berbeda, yang dibesarkan dalam keluarga yang punya kebiasaan yang berbeda, tiba-tiba harus bersatu bersama. Yang satu punya pemikiran A, yang satu punya pemikiran B, yang satu biasa diperlakukan A, yang satu diperlakukan B, dan saat kok aku nggak diperlakukan begini, itu rentan banget sama yang namanya luka dan pahit. Tapi satu hal, ketika engkau berani ambil langkah hari ini untuk mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi pasanganmu, mengasihi anakmu, mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti engkau, engkau terima dia. Oh, kasih itu tidak akan pernah gagal, saudara. Kasih itu yang akan mengubah hati orang itu. Karena apa? Batu sekeras apapun, kalau ditetesin dengan air setiap hari, hancur juga. Mungkin pasanganmu keras banget, aduh keras, aku udah gak sanggup lagi hidup sama dia, keras sekali, aku gak bisa gitu. Hari ini datang ke Tuhan berdoa. Kekuatannya akan memampukan engkau, kasihnya akan membuat engkau bisa mengasihi pasanganmu, kasihnya akan membuat engkau bisa mengasihi suamimu, kasihnya akan membuat engkau bisa mengasihi istrimu, kasihnya akan membuat engkau bisa mengasihi anakmu, mengasihi pemimpinmu, mengasihi sahabatmu, mengasihi keluargamu, mengasihi orang tuamu. Dan satu hal, engkau akan percaya, engkau akan melihat, saudara, ketika engkau tabur kasih, penerimaan, engkau ampuni, salah lagi, ampuni lagi, salah lagi, ampuni. Engkau memilih untuk enggak menghakimi, karena penghakiman itu milik Tuhan. Engkau enggak menuntut pembalasan, engkau menyerahkan hakmu semua sama Tuhan, dan engkau memilih taat sama Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu ampuni, terima kesalahannya, terima masa lalunya. Terima itu nggak berarti kompromi. Kita nggak setuju sama perbuatannya, tetapi kita menerima dia, mengasihi dia, tetap mengasihi dia, saudara. Dan kita tetap berdoa, berjuang buat dia. Itu adalah wujud kasih. Dan
Saya percaya kasih tidak akan pernah gagal. Kasih itu yang membuat Tuhan mau turun ke dunia menyelamatkan kita. Kasih itu yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Kasih Yesus itu yang membuat kita diampuni, dilayakkan, dan hidup kita mengalami satu hal yang luar biasa. Itu karena kasih. Maka ini cara kedua yang Tuhan ajarkan adalah penerimaan. Dan yang ketiga, saudara, ada 3 hal hari ini yang saya mau sampaikan. Yang ketiga, sabar. Oh, sabar saudara. Itu kata yang gak enak banget didengar ya kan. Sabar gitu ya. Sabar. Saya bacakan ayat di Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Oke, sabar memadamkan perbantahan. Kuasa sabar itu luar biasa, saudara. Hal yang harusnya nggak perlu terjadi, nggak akan terjadi kalau kita sabar. Gitu. Ketika pasanganmu ngomel-ngomel terus, engkau berusaha sabar. Nggak membalas, nggak ikut naik pitam, perbantahan itu akan padam, saudara. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Makanya Alkitab mencatat kayak gini, karena sabar itu nggak mudah. Kayak apa? Kayak orang yang menang perang gitu ya, ibaratnya. Sabar, tapi ini firman Tuhan, gitu ya. Apalagi 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Karena apa? Ada kasih. Ini tentang kasih. Kemudian apa? Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Nah, tiba-tiba saya diingatkan tentang kisah Nuh, saudara. Butuh 7 hari untuk Tuhan menciptakan alam semesta ini dan isinya. 7 hari cepat banget. Jadilah, 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 jadi. Gampang kan? Tuhan berfirman. Tapi lo coba lihat. Saat Tuhan melihat moral manusia bobrok, kita menjadi manusia yang bejat, kita mungkin hidup kita sudah tidak seperti manusia lagi kayak gitu ya. Dan waktu itu Tuhan memilih Nuh untuk membangun bahtera, dan ratusan tahun ya untuk membangun bahtera itu gitu ya. Dan aku rasa ya selama ratusan tahun itu, ketika ada orang lewat gitu, mesti ada orang tanya, Pak Nuh, kenapa bikin ini? Pasti Nuh akan ngomong, oh ya, aku disuruh Tuhan begini loh, karena begini. Minimal setiap ada orang yang lewat atau ketemu Nuh, mungkin Nuh akan cerita. Kalau aku bilang versinya adalah kayak menginjil. Ini loh, ini nanti akan terjadi. Ini kalau kita nggak bertobat, Tuhan akan hukum kita. Gitulah ya kasarannya. Terus besok ada orang lewat lagi, Pak Nuh, lu lagi ngapain? Ini di atas gunung ngapain? Lu bikin bahtera gitu kan ya. Kemudian Pak Nuh ini cerita lagi, begini loh, begini. Ratusan tahun itu coba berapa banyak orang yang mungkin sudah ngobrol sama Nuh. Gitu. Dan nggak hanya di situ ya. Ketika seolah-olah Tuhan membuat lambat, kayak seorang yang kayak gini, ayo jangan nakal ya, nanti papa hukum lo, kayak Tuhan menunda-nunda. Tuhan nggak lekas-lekas langsung gitu ya. Sebenarnya gampang banget untuk menghukum manusia. Tuhan bisa aja loh ya, misal tabrakanlah satu planet sama planet yang lain, jeder gitu ya, semua orang mati lagi, Tuhan ngomong lagi, berucap lagi, menciptakan alam semesta lagi, kan gampang gitu ya. Tapi Tuhan memilih untuk berlambat-lambat dalam hukum manusia ya. Karena Tuhan itu panjang sabar, kasihnya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan caranya untuk membinasakan manusia dengan apa? Hujan pun 40 hari 40 malam. Hujan, harus pakai hujan, saudara. Dan coba bayangin, hujan hari pertama, kali-kali ada orang yang sadar, Pak Nuh, tolong dong, masih bisa lari-lari ya ketika hujan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan ternyata ya sudah, Tuhan sudah berupaya keras untuk sabar, untuk tetap mengasihi kita.
Dan saudara, sekali lagi, semuanya itu hanya urusan daging. Apabila kita hidup dalam roh, penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Kita akan sabar dalam setiap penderitaan, hal yang nggak nyaman banget, nggak enak, sakit, kita tetap sabar bertekun di dalam pergumulan kita sampai Tuhan menyatakan kuasa dan mukjizat dan pemulihannya. Nah, saya bacakan di Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya baca lagi Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara, sabar ya, sabar, pikul salib itu saudara. Karena ada kemuliaan di balik salib. Banyak dari kita nangis-nangis di Getsemani, Tuhan biarkan cawan ini lalu daripadaku gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Pikul salib, jalan ke Golgota, salibkan dirimu, salibkan kedaginganmu. Kamu akan melihat kemuliaan di balik salib itu. Oke saudara, waktu saya sudah mau habis. Bagaimana kita bisa menghadapi proses yang sulit dalam pergumulan kita, dalam pengharapan kita? Tentunya adalah iman, beriman kepada Tuhan, iman, pengharapan ya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kasih itu yang bisa memampukan kita. Kasih Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terlaki adalah perbuatan. Saat ada iman, saat ada pengharapan, saat ada kasih, maka perbuatanmu berbuah buah-buah yang manis gitu, tabur kasih itu. Dan saya percaya saudara, 3 hal ini menjadi gerbang untuk kita mengalami pemulihan. Yang pertama pengampunan, yang kedua penerimaan, yang ketiga kesabaran. Saya percaya bertahanlah, tabahlah